Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. The Misty Peak terdiri dari puncak yang tak terhitung jumlahnya. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka adalah daerah terlarang. Bahkan orang-orang dari puncak berkabut saja, mereka tidak bisa masuk ke tanah itu tanpa izin. Puncak yang mengarah ke alam abadi menandai marsial, itu adalah salah satunya. Namun hanya untuk saat ini, puncaknya bukanlah daerah terlarang. Justru sebaliknya, beberapa orang telah berkumpul di lokasi itu. Itu semua karena pembukaan alam abadi menandai marsial. Orang-orang yang berkumpul di tempat itu, mereka adalah sahabat para jenius dari para ahli dari generasi yang lebih tua. Masih ada 1 hari untuk penutupan martial marking Immortal Realm, serta begitu banyak ahli senior di atas puncak duduk di tanah dengan bersila, dan beristirahat dengan mata tertutup. Tempat itu tampaknya terasa cukup tenang. Namun sebuah peristiwa yang baru saja terjadi, ini membuat seluruh puncaknya menjadi gaduh. Semua orang mengenakan ekspresi terkejut, dan beberapa bahkan memiliki rasa ingin tahu, serta kebingungan yang memenuhi mata mereka. Itu karena barusan, 3 jenius dari Kepulauan Eksekusi Immortal menghancurkan jimat abadi mereka, dan mengirim mereka kembali dari alam abadi menandai bela diri. Perubahan seperti itu sangat menarik perhatian semua orang. Seseorang harusnya sudah tahu, bahwa waktu yang ditentukan untuk meninggalkan alam abadi menandai bela diri belum tiba. Tapi pada saat waktu seperti inilah, seharusnya mereka mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan tanda bela diri. Namun siapa yang akan menyangka, tanpa alasan sama sekali, 3 jenius itu menghancurkan jimat abadi mereka terlebih dahulu. Selain itu, wajah mereka bahkan penuh ketakutan, dan seolah-olah mereka sangat takut oleh sesuatu. Jadi orang-orang menyimpulkan bahwa, mereka mungkin telah menghadapi bahaya, sehingga dengan demikian dipaksa untuk menghancurkan jimat abadi mereka untuk keluar. Namun orang macam apa yang bisa membuat orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal melarikan diri, dan orang seperti apa yang berani bertindak pada orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal? Ketika kerumunan mereka menebak ini dan itu, dengan segera 3 orang lagi juga muncul. 3 orang itu bahkan lebih mengesankan pada saat itu, karena mereka adalah 3 jenius puncak Kepulauan Eksekusi Immortal, yang namanya bergema di seluruh wilayah Laut Timur. Salah satu dari 3 keindahan besar wilayah Laut Timur, dia adalah cucu perempuan kepala 9 Dewa Eksekusi Nusantara, yaitu Ye Fei. Anak perempuan dari penguasa Kepulauan Eksekusi Immortal, dan saudara perempuan jenius nomor 1 wilayah Laut Timur seperti Murong Sun, yaitu Murong Wan. Serta putra dari Immortal Eksekusi Archipelago Immortal kedua dari Zhan Jiuxiao, yaitu Zhan Feng. Mengapa ketiga jenius ini muncul juga? Seru kerumunan. Pada saat itu, diskusi muncul di dalam kerumunan. Bahkan semua orang mulai membuat tebakan. Lagi pula, ketika ketiga jenius dari sebelumnya muncul, mungkin ada semacam alasan yang masuk akal. Meskipun mereka kuat, tapi mereka bukanlah yang terkuat. Namun pada saat itu juga, ketiga jenius yang berbeda juga telah muncul. Ini akan adil untuk mengatakan bahwa, orang-orang di sana adalah yang terkuat dari mereka yang memasuki alam abadi menandai bela diri. Lalu kalau begitu, siapa yang bisa mengancam mereka bertiga? Itu benar-benar membuat imajinasi semua orang menjadi tidak karuan, namun tidak ada hasil yang bisa disimpulkan. Tapi di saat orang-orang di puncak sedang melontarkan tebakan mereka, sesuatu yang tidak mereka antisipasi sama sekali adalah, 4 orang lagi muncul di puncak yang sama. Tanpa diduga, mereka adalah 4 murid Lady Piao Miao, yaitu para murid dengan julukan 4 musim. Kali ini, seluruh puncak gunung meledak dengan kehebohan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa beberapa orang terkuat di alam abadi menandai bela diri keluar dengan cepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Fei, Zhan Feng, Murong Wan. Kalian bertiga benar-benar tak tahu malu, sangat hina, dan sangat tercela.
Kamu tidak bisa bertarung dengan pertarungan yang adil, jadi kamu menggunakan metode tercela. Apakah kamu masih memiliki wajah? Setelah Chunwoo keluar, dia langsung marah. Dia menunjuk Yafei dan yang lainnya, dan kemudian mengutuk dengan keras. Chunwoo, meskipun aku tidak tahu apa yang kamu katakan, aku menyarankan kamu untuk memperhatikan kata-katamu. Jika kamu berani memfitnah aku seperti itu lagi, lebih baik kamu berhati-hati, karena aku tidak akan menahan diri lagi terhadap kamu, balas Yafei. Yafei tidak mundur dengan hinaan itu, dan malah sebaliknya, dia mengancam Chunwoo, dan seolah-olah dialah yang telah melecehkannya. Apa, kamu tidak mau mengakuinya, atau kamu memang tidak berani? Dari apa yang aku lihat, kamu sepertinya takut malu. Baiklah, karena kamu takut malu, jadi itulah yang akan aku berikan kepada kamu. Karena kamu tidak ingin memberitahu orang lain tentang hal-hal yang terjadi di alam abadi menandai bela diri, jadi aku akan memberitahu mereka kejadian yang sebenarnya, ucap Chunwoo. Ketika Yafei dan yang lainnya benar-benar tidak mengakui tindakan yang mereka lakukan, Chunwoo melengkungkan bibirnya, lalu melihat ke kerumunan dan dengan keras berkata, para senior, 6 jenius dari Kepulauan Eksekusi Immortal telah melakukan tindakan yang tercela dan tak tahu malu. Saat berada di Martial Marking Immortal Realm untuk memperebutkan keuntungan, mereka dapat dikatakan telah menggunakan semua metode menjijikkan, ucap Chunwoo. Setelah itu, Chunwoo secara rinci memberitahu semua orang, terutama segala sesuatu yang terjadi di dalam kuil reproduksi, dan juga tentang hal-hal yang terjadi dalam alam abadi yang bertanda bela diri. Bergemuruh. Dan setelah Chunwoo selesai bercerita, orang-orang di tempat kejadian sangat terkejut, sehingga mereka tidak bisa untuk tidak lebih terkejut lagi. Mengesampingkan hal-hal yang Yafei, Zanfeng, Murongwan, dan yang lainnya dari Kepulauan Eksekusi Abadi lakukan, karakter kecil seperti Wu Qing tidak hanya membuka kuil reproduksi dari legenda, dia bahkan mengalahkan dengan kekuatannya sendiri ketiga jenius puncak dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Apakah itu tidak benar? Bagaimana mungkin itu terjadi? Benar sekali. Bahkan jika bocah Wu Qing itu mendapatkan manfaat di kuil reproduksi, ia hanya memiliki kultivasi Lord Martial peringkat 3. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Yafei, Zanfeng, dan Murongwan secara bersamaan, ucap kerumunan. Karena fakta itu terlalu tidak masuk akal, jadi banyak juga orang yang tidak mudah percaya dengan kata-kata Chunwoo, dan menyatakan keraguan mereka. Chunwoo, meskipun aku tidak tahu bagaimana kami menyinggung perasaanmu, apakah kamu tidak merasa malu dengan memuntahkan kebohongan seperti sungai yang mengalir, dan menyemprotkan darah ke seseorang sambil menyebutnya pembunuh? Aku akui, kami memang memasuki kuil reproduksi pada saat yang sama dengan kamu, tetapi hal-hal yang kamu katakan itu tidaklah benar. Yafei dengan tegas membantah tuduhan itu, dan tidak mengakui apapun. Bagaimana mungkin dia bisa mengakui tindakan yang dilakukan di kuil reproduksi? Itu benar, Nona Chunwoo, kamu memiliki penampilan yang begitu indah, tetapi aku tidak menyangka kalau hati kamu mirip dengan ular beludak dan kalajengking beracun. Kuil reproduksi itu jelas-jelas meledak dengan sendirinya. Bagaimana mungkin kamu bisa menjebak kami, dan mengatakan kami telah melakukan sesuatu hal yang keji? Zanfeng juga membantah. Mendengus. Kamu bisa berdebat dengan baik. Memang benar, kalian semua tidak tahu malu, teriak Chunwoo. Bahkan wajah Chunwoo memerah karena marah. Keenam dari mereka akan benar-benar menyangkal tuduhan itu, dan kata-kata yang mereka berempat katakan, itu mungkin tidak akan dipercaya oleh orang luar. Jika mereka tidak mengakui apapun, maka dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Karena dia yang awalnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanda marsial dalam jumlah besar, dan akibat tindakan Yafei dan yang lainnya, dia akhirnya kehilangan kesempatan langka tersebut. Maka secara alami, dia merasa sangat pahit. Jadi, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, dia harus mengungkapkan semuanya. Junior Chunwoo, jangan berdebat lagi. Sampai sekarang, Junior Wu Qing masih belum keluar, ucap Kyuzu.
Tetapi pada saat itu, Kyuzu diam-diam menarik rok Chunwoo. "Apa? Junior Wooking belum keluar?" seru Chunwoo dengan terkejut. Mendengar kata-kata itu, Chunwoo benar-benar terkejut. Wajahnya yang semula merah padam, seketika saja berubah pucat. Terutama ketika dia melihat sekelilingnya, dan bahkan mengirimkan kekuatan spiritualnya untuk memindai seluruh puncak gunung, dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan Chu Feng, dan dia pun menjadi sangat ketakutan. Karena itu berarti bahwa, Chu Feng tidak dapat melarikan diri dari kuil reproduksi. Pada saat itu juga, dia sangat mungkin dimakamkan di dalam sana. Sial, hanya setelah terkejut untuk beberapa saat, Chunwoo segera bereaksi. Dia menunjuk Yafei dan yang lainnya, dan kemudian mengutuk. "Jika terjadi sesuatu pada Junior Wooking, aku berurusan dengan kalian sampai mati," ucap Chunwoo. Setelah berbicara, Chunwoo segera naik ke langit, dan terbang menuruni puncak. "Junior Chunwoo, tunggu aku!" teriak Kyuzu. Melihat itu, Kyuzu buru-buru mengikutinya. Mendengus. "Apakah dia sudah mati? Tapi itu sangat layak," ucap Xiaoyu. Saat itu, Xiaoyu dan Dong Sue saling menatap. Tidak hanya tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau kepanikan di wajah mereka, keduanya bahkan merasa senang secara tersembunyi. Mereka yang telah berada dalam hubungan yang buruk dengan Chu Feng, keduanya benar-benar berharap kalau Chu Feng meninggal di kuil reproduksi. Karena dengan begitu, tidak hanya kebencian dalam hati mereka dapat diatasi, mereka bahkan akan menghilangkan musuh besar yang paling potensial. Tapi mereka masih harus melakukan tindakan di permukaan, jadi setelah mengetahui bahwa Chunwoo dan Kyuzu meminta bantuan Lady Piao Miao, mereka tidak diam saja, dan juga melompat untuk mengejar mereka. Sepertinya Wooking adalah orang yang menginginkan uang, dan tidak ingin hidup. Dia benar-benar berani dengan sombong berpikir, bahwa dia bisa bertahan melawan jimat peledak aku. Itu adalah sesuatu yang kakek aku habiskan sebulan penuh, itu dia lakukan hanya untuk membuatnya dengan sempurna. Bahkan Martial Lord peringkat 8 tidak bisa bertahan melawannya, apalagi hanya dia, gumam Yafei dengan suara pelan, dan wajahnya penuh dengan kepuasan. Dia memang jenius, tapi sayangnya, dia telah kehilangan hal-hal besar karena mengincar yang kecil, balas Murongwan. Namun jika dibandingkan dengan kepuasan Yafei, Murongwan dengan ringan menghela nafas. Meskipun dia dikalahkan oleh tangan Chu Feng juga, dan sangat marah karena Chu Feng mengambil semua yang semula adalah milik mereka, tapi dia harus mengakui bahwa Chu Feng benar-benar sangat kuat. Dan bahkan dia sudah melihat Chu Feng sangatlah berbeda. Cui, jenius apanya? Jika dia tidak mengandalkan manfaat yang diperoleh di kuil reproduksi, dia bukanlah apa-apa. Ucap Zhan Feng dengan jijik. Namun bagi Zhan Feng yang membenci Chu Feng sampai ke tulang sumsum, dia sangat tidak sepenuhnya setuju dengan pemikiran Murongwan. "Oh, apakah dia jenius atau tidak, tapi aku yakin kamu sudah tahu apa yang terbaik," ucap Yafei. Yafei tersenyum ringan, dan ketika dia menatap Zhan Feng, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Meskipun dia juga tidak terlalu menyukai Chu Feng, tapi dia sangat setuju dengan perspektif Murongwan. Mendengus. Mendengar hal itu, Zhan Feng dengan dingin mendengus, dan dia tidak lagi berkata. Karena dia juga tahu, apa yang terbaik tentang kekuatan Chu Feng. Karena sebelumnya, alasan mengapa dia menekan kekuatan Chu Feng yang dianugerahkan oleh kuil reproduksi, itu hanya untuk memberi dirinya beberapa wajah, karena dia tidak terima kalau dia kalah dari Chu Feng. Yang lain tidak bisa mendengar diskusi mereka, dan pada saat itu juga, semua orang fokus membahas hal-hal mengenai kuil reproduksi. Meskipun mereka tidak percaya masalah Chu Feng mengalahkan 3 jenius puncak, tapi mereka tak semua sangat ingin tahu tentang penampilan kuil reproduksi. Karena itulah, mereka semakin percaya bahwa Misty Peak tidaklah sederhana. Sebenarnya ada begitu banyak tanda bela diri di dalam kuil reproduksi. Jika benar-benar ada seseorang yang bisa mendapatkan semuanya, bukankah mereka akan memiliki kesempatan untuk menukarnya dengan keterampilan bela diri Earthen Tabu yang legendaris? Keterampilan bela diri Earthen Tabu, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul di seluruh wilayah Laut Timur.
Tapi sayangnya, kuil reproduksi tampaknya sengaja melarang orang mengambil tanda bela diri, dan juga dihancurkan sendiri. Bahkan kuil itu hampir mengubur para jenius puncak di dalamnya tanpa disadari, dan itu membuat para ahli senior merasa menyesal. Karena bagaimanapun juga, keterampilan bela diri Earthen Tabu begitu luar biasa. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu akan menjadi hal yang hebat bagi wilayah Laut Timur. Namun bagaimana mungkin mereka tahu, bahwa kuil reproduksi menghancurkan dirinya sendiri hanyalah kebohongan. Karena faktanya yang terjadi adalah, itu sama persis yang dikatakan oleh Chunwu. Pada saat yang sama, Chunwu dan yang lainnya telah tiba di kediaman Lady Piao Miao. Itu adalah sebuah istana besar, tetapi sepertinya ada dunia lain di dalam istana besar itu. Di atas istana itu ada langit biru yang luas, dan bahkan awan putih melayang-layang di atasnya. Lingkungan di sekitar istana adalah pemandangan yang indah. Tidak hanya ada angin yang bertiup dari pohon-pohon, seseorang bahkan dapat melihat beberapa binatang kecil melompat keluar secara tiba-tiba dari semak-semak dan dedaunan, serta mendengar kicauan burung dan geraman binatang buas. Adapun untuk Lady Piao Miao itu sendiri, dia berdiri di tempat yang aneh. Ketika dia melakukannya, dia tidak tampak seperti orang biasa, tetapi lebih seperti seorang dewi. Xiaoyu, Dong Sui. Apakah kata-kata Kyuzu dan Chunwu benar? Tanya Lady Piao Miao dengan tenang setelah mendengar narasi Chunwu dan Kyuzu. Guru, itu benar sekali. Tolong selamatkan Junior Wu Qing, jawab Xiaoyu. Xiaoyu dan Dong Sui bukanlah orang bodoh. Apakah mereka berani berbohong di depan tuan mereka yang sangat kuat? Tidak hanya mereka berkata dengan jujur, mereka bahkan berbicara demi Chu Feng. Guru, Junior Wu Qing dalam kondisi saat ini, itu dikarenakan dia telah menyelamatkan kita. Guru harus menyelamatkannya. Chunwu dan Kyuzu juga meminta bantuannya. Betul guru, adapun orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka bahkan berani berlari merajalela di Misty Peak, dan guru harus memberi mereka pelajaran yang baik. Chunwu menambahkan dengan sengit tak lama setelah itu. Tetapi pada saat itu, Lady Piao Miao tidak memiliki emosi sedikit pun di wajahnya. Dia akhirnya dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak lebih dari seorang penjaga puncak berkabut. Segala sesuatu yang ada di tempat ini semua hanyalah formasi. Mengoperasikan formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa aku campuri, apalagi Wu Qing yang terkunci di dalam alam abadi menandai marsial. Aku benar-benar tidak bisa membantunya. Adapun hal-hal tentang Ya Fei dan yang lainnya, simpan saja di pikiran kamu. Dan kamu jangan pernah lagi menyebutkannya kepada orang luar. Karena jika mereka tidak percaya, mereka akan menyangka kamu telah melakukan pencemaran nama baik mereka. Dan kemudian, ini akan memiliki efek pada Misty Peak aku. Kamu jangan lupa, bahwa kalian berempat adalah penerusku. Seperti diri aku, kalian semua telah mewakili Misty Peak. Kamu harus berhati-hati saat menangani masalah, dan jangan menjadi objek cemoohan orang banyak, ucap Piao Miao menjelaskan. Tapi guru, apakah kita benar-benar hanya akan meninggalkan Junior Wu Qing, dan tidak peduli padanya? Dia melakukan ini demi menyelamatkan kita, ucap Chunwu dengan sangat pahit. Mungkin dia bisa mengabaikan Ya Fei dan yang lainnya, tetapi dia tidak bisa menerima kalau Chu Feng sekarat demi mereka. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi aku benar-benar tidak berdaya untuk melakukannya. Jawab Lady Piao Miao sambil menggelengkan kepalanya, dan pada saat yang sama, dia benar-benar mengeluarkan sedikit desahan. Itu adalah emosi yang sangat jarang dia tunjukkan. Melihat itu, mereka semua tetap diam. Karena mereka sudah tahu, kalau tuan mereka benar-benar tidak bisa menyelamatkan Chu Feng. Karena kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Jadi pada akhirnya, dengan kepahitan dan 10.000 duka mereka pun pergi. Karena mereka semua mengira bahwa Chu Feng sangat mungkin telah meninggal. Tentu saja, yang benar-benar sedih hanyalah Chunwu dan Kyuzu. Xiaoyu dan Dong Sui hanya terlihat sedih di permukaan, dan orang bahkan tidak perlu menyebutkan betapa bahagianya hati mereka.
Namun bagi Chunwoo dan Kyuzu, keduanya masih membawa jejak harapan di hati mereka. Jadi, mereka terus menunggu, dan menunggu penampilan Chu Feng di puncak itu. Tetapi kenyataannya bertentangan dengan harapan mereka. Karena dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang mulai menghancurkan jimat abadi mereka, dan mengirim mereka kembali ke puncak gunung. Tetapi ketika orang ke-99 muncul, ketika batas 10 hari telah berlalu, Chu Feng masih belum muncul juga. Hasil itu membuat harapan Chunwoo, Kyuzu, Jiang Wanshi, dan bahkan Kyushui Fuyan berubah menjadi abu. Karena itu berarti bahwa, Chu Feng benar-benar menghadapi keadaan yang tidak terduga. Namun karena semua orang merasa bahwa Chu Feng telah meninggal di dalam alam abadi menandai marsial, maka adegan lain telah terjadi pada saat itu. Meskipun lebih tepatnya itu bukan realm immortal martial marking, karena lokasinya saat ini berada di dunia yang aneh dengan tulang berserakan di tanah, dan juga langit yang dipenuhi dengan awan gelap. Chu Feng saat ini berdiri di tempat seperti itu. Dia merasa dirinya linglung, dan waktu yang lama sepertinya telah berlalu. Pada saat itu dia telah memulihkan kesadarannya, tetapi dia menemukan kalau dirinya tidak lagi berada di dalam kuil reproduksi. Namun senyum percaya diri di wajahnya masih tetap ada, karena dia tahu kalau dirinya tidak mati. Dia juga tahu dirinya telah membuat tebakan yang benar, karena keberadaan misterius dan kuat itu memang tidak akan membiarkannya mati. Tepat pada saat itu, angin melolong dan berdering di langit, dan wajah besar misteriwa yang penuh keagungan itu muncul sekali lagi. Ketika tatapan turun dari langit dan fokus pada tubuh Chu Feng, suara yang cukup untuk menembus langit terdengar sekali lagi. Kamu sangat berani, dan juga sangat cerdas. Namun dengan menyesal, kamu tidak mengalahkan lawan dengan tuntas, dan itu menyebabkan kamu hampir mati. Akibatnya, aku tidak bisa memberikan segalanya di kuil reproduksi kepadamu. Namun meski begitu, hadiah yang aku berikan di sini harusnya sudah cukup, ucap wajah misterius itu. Bas-bas. Saat wajah itu berbicara, seberkas cahaya turun dari langit. Dan seperti sebelumnya, cahaya itu menembak langsung ke arah Chu Feng, dan langsung bergabung ke salam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.